Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibnil Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi la yamil qiyamah ma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim di tempatnya Pak Nur Kafi, Bimbel Cahaya Ilmu Dangkrang Purwantoro. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salam salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya juga yang nanti akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Nur Kafi yang telah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama-sama mengenai Bimbel Cahaya Ilmu. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi dari adik-adik kita yang hari ini masih PJJ sehingga bisa menjembatani untuk belajar lebih efektif lagi. Seperti itu ya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, maka ta'arufan dulu. Kepada Pak Nur Kafi kami persilakan untuk memperkenalkan diri, mungkin asal usulnya, hijrahnya ke Purwantoro, dan juga mulai membuka usaha Bimbel Cahaya Ilmu ini. Kepada Pak Nur Kafi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Nur Kafi Romaldona, sarjana pendidikan. Saya berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Saya pindah ke Purwantoro pada tahun 2014. Dan saya di sini sama istri merintis usaha bimbingan belajar. Dan kami di sini alhamdulillah sampai tahun 2021 kami sudah mempunyai beberapa staf guru maupun mempunyai fasilitas untuk mewadahi anak-anak untuk belajar. Adapun bimbingan belajar kami itu kami mempunyai beberapa mapel, yaitu dari SD itu meliputi Kalistung, tematika 13, dan dibimbing oleh Ibu Dian Safitri, istri saya. Kemudian kami juga membuka mapel bahasa Inggris yang membimbing saya sendiri, dan IPA ada tentor bernama Bapak Giarto, serta matematika yang dibimbing oleh Bapak Yuli. Berarti jenjangnya ada SD, SMP, SMA. SMA juga ada. Iya, SMA juga ada. Mapelnya? SMA mapelnya adalah bahasa Inggris, Inggris. Jurusan maupun bahasa Inggris umum. Oh, iya. Seperti itu. Kalau kita melihat perkembangannya, alhamdulillah bimbingan belajar itu di Purwantoro itu masih sangat minim atau sedikit nih. Ya. Berarti seperti Pak Nur Kafi memang bisa membaca peluang dan memang berada di tengah-tengah kota kecamatan Purwantoro. Ya. Jadi sangat strategis untuk mengembangkan Bimbel Cahaya Ilmu ini. Ya. Begitu Pak Nur Kafi, kalau kami mau feedback balik lagi. Ya. Awal pertama jenengan ke Purwantoro itu langsung di Dangkrang Purwantoro atau di mana? Sebenarnya kami ikut atau nunut bude kami yang ada di Kesemantoro selama tahun 2014 sampai 2015, karena di situ saya belum menikah. Setelah menikah tahun 2015 akhir kami hijrah ke Purwantoro, kami ngontrak, Pak. Kami ngontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Tetapi melihat situasi kondisi, kami harus wajib untuk membuka usaha yang lain. Ya. Yang pertama, kami dulu waktu kuliah pernah bekerja sampingan di Bimbel Margo Utomo Surakarta. Di situ ada
Bapak almarhumah Pak Kamto Nggih. itu yang mengajak kami untuk berlatih untuk membuka les-lesan dan sebagainya. Disitulah kami ingin melanjutkan. Kalau melanjutkan dari mana ide tersebut digunakan di daerah Purwantoro. Kalau melihat progresnya memang apa itu, alhamdulillah dari mengontrak dari rumah satu ke rumah yang lain, qadarullah Allah mudahkan, dengar-dengar dapat tanah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami tahun 2021 ini kami mempunyai sedikit rezeki sehingga kami bisa untuk istilahnya mencicil atau membeli sebidang tanah di Purwantoro. Demikian Pak. Karena kami sementara ini masih mengontrak dari rumah ke rumah, jadi kami ingin mempunyai tempat yang istilahnya sudah menjadi milik kami tersendiri. Kemarin juga pernah mendapatkan podcast dari Pak Kafi, bahkan untuk yang yatim ataupun duafa pun ada kuota ya, seperti itu. Iya. Subhanallah. Ya, kami mempunyai istilahnya mempunyai program adalah membantu tetangga dan anak-anak yatim yang belajar di tempat kami, Pak. Oh gitu. Dengan cara adalah ketika anak yatim piatu datang, anak yatim maupun piatu datang, Yeah. kami insya Allah tidak akan menarik biaya, bahkan kami mempersilahkan seperti itu. Sudah ada beberapa tetangga kami yang kami bina, insya Allah kami hanya mendapatkan itu saja. Allah Akbar. Di sini mungkin yang menjadi garis bawah kita juga Pak Kafi, karena kita dari divisi Baitul Mal ini memang secara memprioritaskan di saat pandemi ini, kami memang mau mereview dari donatur-donatur yang pertama, pelaku-pelaku usaha, dan juga kami mau mengangkat ke permukaan tentang fadilah-fadilah dari bersedekah, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Dan hari ini kami dapatkan langsung dari Pak Kafi sendiri. Allah mudahkan ketika mungkin terbetik dalam hati, saya pengen rumah sendiri, saya pengen punya tanah, qadarullah Allah hantarkan seperti itu kan. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menyemangati bagi kita semuanya untuk senantiasa menjadi bagian dari GGS, Gerakan Gemar Sedekah. Terus yang berikutnya, dalam pelaksanaan bimbel Cahaya Ilmu itu sendiri, setiap hari apa saja Pak? Itu mereka masuk? Kami membuka kelas setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 13 kecuali hari Jumat. Hari Jumat jam 14 sampai jam 8 malam Pak. Oh, sampai jam 8 malam. Itu terbagi menjadi beberapa kelompok waktu. Kelompok waktu pertama jam 13 sampai jam 14, kelompok kedua 14 sampai 15 dan sebagainya sampai jam 8. Jadi durasinya kisaran tuh 1 jaman ya? 1 jaman. Setiap jenjang les seperti itu? Iya, jenjang les 1 jaman. Kalau melihat dari antusias anak-anak di pandemi seperti ini, bagaimana perbandingan antara waktu sebelum pandemi dan ketika pandemi untuk bimbel Cahaya Ilmu ini? Sebenarnya kami mengatakan bahwa ada perbedaan antara sebelum pandemi dan pandemi. Sebelum pandemi kami tidak membatasi berapa jumlah yang akan datang, yang datang ke bimbel kami. Tetapi sekarang karena kita juga mematuhi prokes, kami juga mematuhi undang-undang yang berlaku dan masyarakat setempat, kami setiap datang itu untuk klasikalnya itu masing-masing 5, maksimal 5. Mini kelas. Terus kalau privat maksimal 2. Oh gitu. Nah, privat maksimal 2. Dan kami juga mewajibkan anak-anak untuk tetap menjaga prokes dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ruangan, dan setelah belajar juga mencuci tangan, terus membawa bekal ketika mereka ingin makan dan sebagainya. Masya Allah. Ini pemirsa sekalian recommended sekali ya kalau kita mendengarkan urian dari pemilik bimbel Cahaya Ilmu, Pak Nur Kafi.
Ini sangat-sangat membantu bagi orang tua yang sibuk hari ini. Semuanya bingung nggak? Bingung ketika orang tua berubah menjadi secara mendadak menjadi guru-guru di rumahnya. Maka ketika ada bimbingan belajar, salah satunya adalah Cahaya Ilmu seperti ini, sangat-sangat membantu sekali katanya. Mungkin ada dengan menerima langsung kesan, pesan ataupun tanggapan dari orang tua yang ketika mereka datang ke sini, bagaimana tanggapan mereka terhadap bimbel Cahaya Ilmu? Tanggapan orang tua siswa alhamdulillah sampai sekarang positif dalam arti mendukung kami dalam mendidik putra putrinya, karena kami juga dari kualitas tentor kami sendiri, kami tidak sembarangan, karena kami juga memilih mapel dengan sesuai tentor dengan kualifikasi pendidikan yang mumpuni. Berarti kalau tadi jenengan sebutkan ada 4 atau 5 tentornya itu? Sekarang kami ada 4 tentor. 4 ya? 4 tentor. Itu alumni mana saja itu, Pak? Budian Safitri itu alumni UNS. UNS ya? UNS Solo? UNS Solo. Saya sendiri alumni UIN Raden Mas Said, atau dulu adalah STAIN Surakarta. STAIN Surakarta ya? Bapak Giarto itu alumnus Universitas Udayana Bali. Udayana Bali, Pak? Udayana Bali. Pak Yuli itu alumnus UNES. UNES Semarang. Semarang. Subhanallah. Ini pemirsa, jadi sekali lagi tidak salah manakala anak-anak jenengan semuanya dititipkan di bimbel Cahaya Ilmu Dangkerang Purwanto. Alamat lengkapnya di mana, Pak? Sebelum pindah nanti, Pak. Alamat lengkapnya kami di Jalan Gunung Mijil, Gang 1, Dangkerang, Kecamatan atau Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Atau ancer-ancernya pokoknya utara Pasar Baru Purwantoro. Pasar Baru ke utara ke arah Gunung Mijil. Oh iya, seperti itu. Ini pemirsa sekalian, bisa untuk menghubungi ke Pak Nur Kafi, nanti insya Allah nomornya juga tertera, kami atur nih di awal ataupun akhir dari video review ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Pak Kafi, kalau panjenengan hijrah awalnya itu 2014, berarti jenengan membuka bimbel Cahaya Ilmu ini setelah menikah nih? Setelah menikah. Berarti dari tahun berapa nih? Tahun 2015 akhir. 2015 akhir nih. Ada sedikit cerita, Pak. Kami membuka bimbel ini itu bermodal uang mahar, Pak. Masya Allah, subhanallah. Kan jadi keberkahan seperti ini. Karena apa? Karena kami kebetulan ya istilahnya tabungannya minim, Pak. Tabungannya minim, tapi kami ingin usaha bagaimana caranya, mau berhutang takut, mau meminta bantuan juga takut. Akhirnya kami bertekad menggunakan mahar istri saya yang saya berikan itu untuk modal awal. Tapi bimbingan ilmu di sini di Punung Pacitan juga membuka di kios pasar Donorejo itu Azhara Store. Galeri Azhar. Galeri Zahira. Alhamdulillah Pak Gunawan. Saya sebelum ketemu Pak Gunawan, Ustadz Gunawan ya. Ketemu Ustadz Gunawan dulu ketika dikontrakan Pak Gersah di sana, masih lama, saya masih belum berpikiran bagaimana cara mengembangkan usaha. Setelah itu, setelah kami menjadi donatur, alhamdulillah kami mempunyai sedikit ilham atau istilahnya ide untuk membuka, bagaimana ya caranya membuka usaha ini. Dulu kami pernah membuka istilahnya toko pakaian, terus toko pakaian agak seret, terus kami beralih lagi ke usaha-usaha yang lain dan belum diberi kelancaran. Alhamdulillah setelah kami membuka bimbel pindah ke Dangkerang, kami membuka bimbel, alhamdulillah disitulah kami mulai jalan bisnisnya. Berarti lebih banyak ke jasa nih? Ke jasa. Gini Pak Kafi, ketika tadi jenengan ceritakan seperti itu, tentu
ada dalam hadis ataupun juga dalam literatur dalam agama Islam itu kan rezeki ketika menikah, Yeah. rezeki ketika apa itu bersedekah, Yeah. rezeki ketika kita ini bertakwa dan sebagainya. Maka kami simpulkan mengakomodir dari cerita jenengan, Yeah. memang hal seperti ini patut menjadi prototipe ataupun juga menjadi kisah yang inspiratif agar kita semuanya bisa untuk menginspirasi dari cerita tersebut, bahkan kita tetap bersemangat walaupun hari ini apa itu masih dalam situasi pandemi sebetulnya. Yeah. Kalau yang selanjutnya seperti ini Pak, dalam perjalanan waktu dari 2015 akhir sampai 2021 kan kurang lebih 5 atau 6 tahun berjalan gitu. Jalan. Itu pernah tidak jenengan dapati dalam berkomunikasi baik dengan anak-anak ataupun orang tua kesulitan-kesulitan mendasar seperti anak yang nakal ataupun lain sebagainya? Monggo jenengan ceritakan. Iya. Kebetulan kalau kami berbincang-bincang dengan orang tua murid ya, itu masalah mendasarnya adalah ketika orang tua sibuk dengan aktivitas pekerjaan, Gitu. sehingga anak-anak di rumah itu tidak terkontrol belajarnya. Disitulah kami hadir membantu orang tua untuk bagaimana mendidik secara istilahnya ya belajar kami, belajar dengan memberikan mereka nilai-nilai budi luhur, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai istilah pengetahuan Akademik sekolah akademik nih. di sekolah yang di rumah mungkin kesulitan. Disitulah kami hadir, Pak. Iya. Kalau saya sendiri juga selaku orang tua dan juga hampir semua orang tua hari ini ketika pandemi itu keluhannya sama. Mereka yang tidak menguasai secara ilmu pengetahuan sekolah. Kalau orang tuanya guru masih mending ya. Yeah. Tapi kalau orang tuanya mungkin petani, Yeah. pedagang seperti yang jenengan atur nih, waktu pun tersita untuk pekerjaan, Yeah. ya sangat kesulitan sekali anak-anak untuk apa itu berbelajar. Yeah. Dan disinilah mungkin sebagaimana jenengan atur nih, bimbel cahaya ilmu itu hadir untuk menjembatani kesulitan-kesulitan para anak-anak didik seperti Iya. itu. Ditambah lagi dengan di masa PJJ ini kan sistemnya daring, Pak. Daring ya. Daring itu dimana siswa itu mendapatkan kesulitan dalam memahami mata pelajaran, Oh, iya. materi-materi terutama bahasa Inggris, IPA, matematika dan sebagainya itu. Jadi ketika di rumah itu sering orang tua kesulitan. Benar, memang kesulitan untuk memahaminya karena ya istilahnya sistem belajarnya, sistem kurikulumnya juga meningkat. Jadi disitulah kami hadir, kami membantu orang tua untuk memahamkan anak seperti itu. Jadi anak sudah pulang, sudah paham dan orang tua menjadi terbantu seperti itu, Pak. Kalau mulainya kisaran jam 1 kecuali hari Jumat jam 14 atau jam 2, berarti aktivitas di pagi juga tetap apa itu ngajar di sekolah nih. Ya, saya aktivitasnya adalah mengajar di SMPN 3 Kesmantoro dan di SMPN 1 Slogoimo. 2 tempat berarti. 2 tempat. Oh gitu. 2 tempat. Kalau terakhir seperti ini Pak Nur Kafi, kedepannya mungkin jenengan punya wacana setelah juga nanti membangun di tempat yang baru dengan apa itu sistem bimbel cahaya ilmu ini, atau jenengan cuma mengandalkan istilahnya tunggu bola anak-anak datang ke tempat bimbel cahaya ilmu, atau ada fasilitas lainnya mungkin jemput bola ke rumah sesuai dengan request online dan sebagainya, sebagaimana di beberapa media televisi itu juga ada yang sistemnya seperti itu. Kami dari Bimbel Cahaya Ilmu kedepannya rencana kami insya Allah semoga Allah mengabulkan, yaitu melengkapi fasilitas-fasilitas yang hari ini sekiranya masih kurang, seperti ruang yang belum sesuai, ruang belum luas. Terus juga kami akan menambah mapel-mapel yang lain yang berkaitan dengan keterampilan siswa. Misalnya kami mempunyai cita-cita bagaimana kalau kita membuat LPK seperti
penjahit dan sebagainya itu kedepannya. Tapi insya Allah itu masih rencana. Berarti diversifikasinya bimbel Cahaya Ilmu ini bukan cuma di les mapel saja, Iya, tapi lebih mengerucut juga nanti di keterampilan gitu. Iya, keterampilan sehingga mudah-mudahan masyarakat Purwantoro bisa menerima kami dan terbantu atas kehadiran kami sehingga bisa memajukan ekonomi. Berarti belum, semisal ada request Pak Nur Kafi bisa ke Bulukerto, bisa ke Mempelem. Insya Allah. Seperti itu ya? Ya, insya Allah. Itu kalau insya Allah kalau ada support investasi lagi, Pak. Bismillah. Ya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Nur Kafi. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Pak Nur Kafi untuk para pemirsa sekalian, para orang tua dan juga anak-anak didik yang hari ini masih PJJ, sekaligus juga bisa untuk memberikan motivasi karena beliau juga seorang guru dan owner dari Bimbel Cahaya Ilmu. Monggo untuk closing statement kami haturkan. Kesan dan pesan dari kami adalah tidak ada ruginya, tidak ada salahnya kita tetap bersemangat dalam berinvestasi dalam akhirat, yaitu bersedekah, karena kita tabungan abadi kita bersedekah. Insya Allah apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, sedikit banyaknya sangat terbantu dengan kegiatan bersedekah. Dan untuk anak-anakku yang masih PJJ, mohon bersabar. Insya Allah kita tetap semangat dalam belajar di rumah maupun di sekolah dengan media tatap muka maupun daring. Insya Allah jika kita ikhlas, kita bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau kita dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih, Pak. Oke. Jazakumullah kepada Pak Nur Kafi, luar biasa sekali proses statementnya. Bahkan ilmu sendiri itu adalah jariah yang senantiasa mengalir nih Pak. Ilmu jariah yang senantiasa akan mendapatkan pahala walaupun yang mengajar atau pelakunya sudah meninggal dunia. Ketika ilmu-ilmu yang baik itu terus diamalkan, akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Nur Kafi, pemilik dari Bimbel Cahaya Ilmu. Kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa eksis, berkembang, dan sesuai dengan cita-cita mulianya bisa menjadi wadah yang menjembatani kesulitan orang tua ketika anak-anaknya menghadapi KBM dengan sistem PJJ. Tentu sangat menyulitkan bagi mereka yang wabil khusus di luar basic dari keguruan orang tuanya. Tentu sangat terbantu dengan adanya Bimbel Cahaya Ilmu ini. Mudah-mudahan berkah, sebagaimana juga namanya Cahaya Ilmu, menerangi dan juga senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Mari kita tutup bincang-bincang review kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nur Kafi. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karimah Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan dua layanan produk sekaligus produk tampil dan juga Baitul Mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karimah Sejahtera Bersama. Khusus di bidang produk Baitul Mal, ada program kesehatan, dakwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.